warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter, luar biasa tadi. Saya menangkap beberapa hal. Pertama memang Masjid Salman pernah menjadi sentral pergerakan dari gerakan pemikiran Islam khususnya di kalangan mahasiswa. Itu satu yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud dengan Masjid Salman ini ternyata DKM-nya. Jadi fokus pada arah dari kegiatan DKM-nya. Sehingga tadi ada disclaimer dulu di awal dari Pak Dokter bahwa sekalipun ada diskusi-diskusi, ada gerakan-gerakan seperti masuknya N11 atau gerakan-gerakan yang lain di Masjid Salman, itu di disclaimer dulu tidak termasuk dari bagian dari Masjid Salman, karena yang dimaksud dengan bagian Masjid Salman ini adalah gerakan dari DKM-nya sendiri. Yang kedua. Nah, yang ketiga, saya juga sekitar tahun 2019 pernah diundang oleh teman-teman di Masjid Salman, kebetulan di Lembaga Penjaminan Halal Masjid Salman, kebetulan diajak berdiskusi di sana. Yang senior-senior dari pengurus Masjid Salman sendiri memang sedang mengalami kegundahan. Kenapa? Karena ternyata transformasi dari gerakan pemikiran Islam khususnya di mahasiswa itu berkembang jauh lebih cepat daripada transformasi pengurus DKM Masjid Salman itu sendiri. Sehingga waktu itu sempat menguat wacana dari yang pengurus DKM Masjid Salman adalah untuk belajar ulang ke Masjid Al-Latif. Masjid Al-Latif, di situ ada gerakan pemuda hijrah di bawah Hanan Ataki. Jadi saya lihat juga pengurus DKM Masjid Salman pun betul kata Pak Dokter tadi harus ada reinventing karena memang mereka sekarang ini hanya menguasai DKM-nya saja, itulah istilahnya. Sudah tidak mampu lagi mengendalikan kemana arah gerakan pemikiran-pemikiran mahasiswa Islam. Nah, lalu saya juga punya pengalaman di beberapa kampus. Memang Masjid Salman sudah saat saya kuliah itu tahun 2007-an, sudah tidak menjadi sentral lagi, tidak menjadi sentral dari pemikiran. Karena apa? Karena ternyata gerakan-gerakan pemikiran Islam di kalangan mahasiswa itu sudah punya cabang sendiri di kampus-kampus masing-masing. Nah, sedikit tambahan mungkin untuk sesi pertama kita persilahkan dari Bapak Ibu yang ingin tanya jawab nanti boleh lambaikan tangan langsung di kamera karena kalau kita lihat pakai aplikasi raise hand yang ada di Zoom mungkin nanti kerepotan. 3 penanya pertama kita kumpulkan dulu, lalu kita persilahkan Pak Dr. Nurmawan untuk memberikan jawaban. Terbaik kita mulai dari satu ada Pak Dekan, yang kedua ada Pak Abdal, satu lagi Pak Zulim. Baik, silakan Pak Dekan. Oke, ya. Terima kasih. Sekira menarik ini ya, penelitian ini sekira menarik. Wajar kalau tadi mendapatkan beberapa apresiasi dari public publisher, kemudian juga mendapatkan disertasi terbaik, dan saya kira memang bagus. Apalagi kalau kita lihat dari teori yang digunakan. Teorinya itu saya kira ini cukup kuat ya, mulai dari grand theory, kemudian turun ke middle theory dan aplikasi teori. Saya kira teori-teori itu memberikan masukan kepada kita untuk para peneliti yang selanjutnya. Kalau yang belum meneliti atau belum punya disertasi, saya kira bisa melihat itu, kemudian bisa memperkaya kepada kita bahwa kalau Pak Nurmawan tadi hanya fokus di Salman, saya kira juga mungkin menarik kalau kita juga melihat membandingkan bagaimana gerakan ini di Jawa Barat, ya kan, genealogisnya dan coraknya itu, kemudian dibandingkan bagaimana dengan DUI, IPB, dan UPI. Itu Jawa Barat tuh, UPI, IPB, dan Salman. Apakah ada genealogisnya, koneksinya bagaimana? Kemudian kalau kita dikembangkan juga dengan corak gerakan lain, mungkin bisa dibandingkan dengan gerakan di alam. Kayak bagi rekan-rekan peneliti kita semua untuk mengambil hikmah dari disertasi ini.
Nah, itu komentar saya. Pertanyaan saya satu adalah berkaitan dengan tadi ada reformasi internal dan pengembangan. Pada periode pengembangan ini yang saya kira perlu penjelasan lebih jauh mungkin. Karena saya pahami bahwa penelitian ini sampai 2015, setelah itu disertasinya 2016. Yang saya ingin tahu bagaimana pada tahap pengembangan dan reformasi internal yang dilakukan oleh para pengurus di DKM Salman. Karena memang sangat kelihatan di tahun-tahun awal berdirinya yang sangat ideologinya sangat kuat kan, mulai dari Bang Iman dan Saifuddin lain sebagainya. Bagaimana dengan sekarang ini? Apakah mereka lebih coraknya pada pengembangan dan reformasi internal itu akan dikembalikan ke lebih pada posisi ideologis atau justru mengembangkan yang lebih baru yang itu belum diketahui. Barangkali Pak Nurmawan bisa mengeksplorasi tentang terkait dengan reformasi internal dan pada tahap pengembangan pasca 2015 ke sini. Ya, tentu ini tentu belum dikaji banyak, mungkin perlu dikaji oleh penelitian lanjutan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dekan. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua, yaitu Pak Dr. Abdal. Silakan Pak Dr. Abdal. Pak Abdal, suaranya tadi sudah saya unmute, tapi mungkin dari Pak Abdalnya di mute. Coba Pak Abdal ya. Sudah dibuka sama Pak Abdal, tapi saya nggak bisa. Pak Abdal suaranya dari, oke. Oh, silakan Pak Abdal. Udah bisa ya, sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan berpuasa dan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala dan kita terhindar dari permasalahan yang sedang berkembang di saat ini itu dengan COVID-19. Baik, sangat menarik ketika kita mendengar tadi tentang gerakan sosial keagamaan pada khususnya yang diteliti di IPB. Langsung saja saya ingin bertanya bahwa kita ketahui bahwa pemikiran gerakan keagamaan biasanya memunculkan dua hal. Yang pertama dapat bersifat positif karena memang pemikiran gerakan keagamaan termasuk bahwa adanya kebebasan beragama. Tetapi di samping yang positif juga bahwa tentang gerakan sosial keagamaan juga bisa menimbulkan keresahan itu. Itu salah satu di antaranya. Nah, sekarang khususnya yang diteliti ataupun secara umum, nah, bagaimana konsep atau pemikiran Bapak sehingga tadi pemikiran gerakan keagamaan yang positif tersebut yang merupakan sebuah kebebasan beragama yang tidak melampaui batas-batas tertentu, ataupun juga bagaimana yang kedua itu cara mengatur